Baik teman-teman, kali ini kita mau bicara tentang verb. Verb itu kata yang bermakna aktivitas dan keadaan. Ada 3 jenis verb ya teman-teman, kalau dilakukan pembagian. Yakni yang berdasarkan bentuk, based on its form, lalu berdasarkan posisi atau letak, lalu berdasarkan fungsinya. Nah, ini yang berdasarkan bentuk. Yakni yang pertama adalah present form atau infinitive form. Jadi ini menggunakan verb asli ya teman-teman. Jadi pakai bare infinitive. Lalu juga bisa menggunakan additional infinitive, verb 1 SIS. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal atau noun singular, pakainya verb SIS. Lalu juga ada to infinitive, to plus verb 1. Ada to walk, to swim. Lalu ini masih secara bentuk ya. Yang ada yang nomor 2 yakni past form atau ini verb 2. Ini digunakan untuk kejadian lampau atau yang sudah terjadi. Misalnya secara umum dibagi menjadi reguler dan irregular. Yang reguler itu verb 1 tambah d atau ed, misalkan walk, cried. Lalu ada juga irregular yang enggak ditambah d atau ed. Misalnya kalau makan itu kan eat. Nah, kalau verb 2-nya itu eat. Lalu ada bentuk participle. Yang ini yang present participle verb 1 plus ing. Lalu ada juga past participle, itu verb 3 ya teman-teman. Kalau present participle ini seperti kegiatan yang sedang dilakukan, misalnya sedang belajar, studying, terus sedang bekerja, working, lalu ini cutting. Lalu ada juga past participle ini misalnya work atau eaten. Lalu yang kedua berdasarkan letaknya atau posisinya. Itu ada yang ordinary verb, ada yang auxiliary verb. Nah, ordinary verb ini adalah kata kerja utama atau main verb. Selalu ada dalam kalimat. Lalu hanya ada satu dalam setiap kalimat. Letak verbnya yang paling akhir. Nah, ordinary verb ini ada 2 ya teman-teman, yakni transitive verb dan juga intransitive verb. Nah, ini yang transitive verb, itu verb yang membutuhkan objek. Itu ada monotransitive verb, yakni yang mempunyai satu objek. Misalnya subjek plus main verb plus objek. Jadi ini kata kerja utama ya teman-teman, main verb itu. Misalkan Andrew likes cheese. Nah, ini yang di transitive verb itu verb yang membutuhkan 2 objek. Jadi polanya subjek, lalu di transitive verb atau verb yang membutuhkan 2 objek, lalu indirect object, yaitu objek tidak langsung, lalu yang terakhir direct object, yakni objek langsung. Misalnya some itu subjek, gives itu direct verb, a knife itu direct object, itu ria. Ria ini jadi indirect object, objek tidak langsung. Lalu yang intransitive verb, itu verb yang tidak membutuhkan objek. Jadi
perlu objek kalau yang intransitive verb ini. Ada yang complete predication, bermakna lengkap dan tidak membutuhkan pelengkap. Jadi subjek, verb sama adjektif aja kalau di sini. Nggak ada objeknya. Misalnya Marjan creeps on the floor. Ini kan subjek, creeps verb, on the floor adverb. Nah, kalau ini yang intransitive verb, ada incomplete predication atau linking verb, bermakna belum lengkap dan butuh subjective complement atau 3C. Polanya subjek, lalu plus LV, plus subjective complement. Nah, kalau linking verb sendiri berupa be, ya ini is, am, are, was, were, be, been, being, atau non be juga ada become, remain, turn, appear, feel. Jadi kalau ada subjek terus diikuti is, itu is-nya jadi verb ya teman-teman. Lalu yang ini auxiliary verb atau kata kerja bantu. Ada primary auxiliary, yakni yang tidak punya makna kamus membentuk karakter tenses beranggotakan be, yakni is, am, are, was, were, been, being, be, dan juga anggota do, yakni do, does, did, dan juga anggota have, yakni have, has, had. Misalnya apa? Misalnya Simon is crying. Simon subject, is auxiliary verb, dan crying verb ordinary. Yang selanjutnya adalah modal auxiliary. Mempunyai makna kamus, membentuk karakter tenses beranggotakan can, must, will, would, should, could, may, had, better. Misalnya apa? Misalnya Navi can climb the banana tree fast. Subject, verb auxiliary, can-nya jadi verb auxiliary, climb-nya jadi verb ordinary, lalu pohon pisangnya jadi objek, dengan cepat jadi kata keterangan adverb yang menjelaskan kata kerja. Lalu ada juga emphasize auxiliary, menyatakan makna sungguh-sungguh, hanya masuk pada kalimat verbal dan positif. Yakni anggotanya do atau does untuk present dan juga did untuk past atau lampau. Misalnya Mamat does hejai. Nah, does di sini jadi emphasis auxiliary. Lalu jenis yang ketiga dari penggolongan verb adalah berdasarkan fungsinya. Fungsinya ada yang infinitive verb, yakni verb yang memang difungsikan sebagai kata kerja. Lalu ada infinitive verb, yakni verb yang tidak difungsikan sebagai kata kerja. Nah, syaratnya apa kalau antara difungsikan sebagai kata kerja dan tidak difungsikan sebagai kata kerja? Misalnya yang jenis to infinitive itu selamanya infinitive, selamanya bukan kata kerja. Lalu verb one dikatakan kata kerja jika satu-satunya verb dalam kalimat dan jatuh setelah auxiliary modal dan do, did, does. Lalu verb 2 dan verb SIS selamanya kata kerja. Lalu verb 3 dikatakan kata kerja jika jatuh setelah anggota have dan be. Lalu verb ing dikatakan kata kerja jika jatuh setelah anggota be. Nah, di sini misalnya to study English is nice. Nah, to study di sini bukan kata kerja ya teman-teman, tapi masuknya kata bukan kata kerja infinitive verb karena to study ini kan masuknya to infinitive. Semua to infinitive itu tidak berfungsi sebagai kata kerja. Kalau di sini kan sebagai noun ya teman-teman, infinitive verb-nya lah. Verb-nya itu di is ini, to study English is nice, is-nya ini jadi verb.
Lalu yang kedua, swimming is Afriani's hobby. Nah, swimming di sini itu bukan verb, bukan difungsikan sebagai verb ing ya teman-teman, atau continuous bukan, tapi di sini jadikan swimming-nya itu bukan verb tapi jadi noun. Jadi nanti ada materi tentang jeroen, giroun. Itu nanti yang menjelaskan tentang ini. Ada materi lagi. Jadi jadi gitu dulu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.